Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau bikin bolu santan pandan. Ini tuh menggunakan 3 butir telur dan hasilnya tuh bagus dan tinggi gitu ya teman-teman, mengembang sempurna, cantik banget pokoknya. Ini juga bisa jadi ide jualan. Untuk bahan-bahannya simak video ini sampai selesai. Di sini aku menggunakan 3 butir telur, gula pasir 10 sendok makan, tepung terigu 20 sendok makan, minyak goreng 100 ml, santan kara 1 bungkus, SP 1 sendok teh, pasta pandan 1 sendok teh, seres coklat, dan vanili. Ini aja bahan-bahannya ya teman-teman. Pertama-tama kita pecahkan dulu 3 butir telur. Masukkan gula pasirnya, masukkan vanilinya 1 bungkus kecil kayak gini, boleh juga pakai yang cair. Masukkan SP atau TBM Opalet, terserah mau pakai, pilih salah satu ya teman-teman. Kita mixer dengan kecepatan rendah di awal, disesuaikan aja dengan mixer punya teman-teman di rumah ya. Nah ini kita mixernya kurang lebih 7 menit sampai dia itu putih kental berjejak. Nah kalau udah putih kental berjejak kayak gini, itu udah bagus ya adonannya. Selanjutnya ini kita masukkan tepung terigu. Tepung terigunya ini aku saring dulu supaya tidak ada yang menggerindil ya. Aku masukin tepung terigunya bertahap, sedikit demi sedikit. Kita mixer lagi dengan kecepatan rendah sambil diputer-puter. Dan masukkan lagi tepung terigunya. Tips dari aku, setelah tepung terigunya itu diayak, jangan langsung di mixer ya teman-teman, ditekan-tekan dulu supaya tepung terigunya itu tidak berantakan dan terbang kemana-mana ya. Selanjutnya sudah ditekan-tekan, baru deh di mixer dengan kecepatan rendah dan diputer-puter kayak gini ya teman-teman. Nah ini semua sudah tercampur rata. Sekarang kita masukkan minyak gorengnya 100 ml, boleh juga pakai mentega cair. Di sini aku menggunakan minyak goreng. Kita mixer lagi dengan kecepatan rendah dengan cara diputer-puter kayak gini supaya tercampur rata ya ke adonannya. Selanjutnya di sini aku mau masukkan santan instannya. Aku masukkan 1 bungkus aja cukup. Dan ini ada pasta pandannya, kita masukkan secukupnya. Lanjut kita mixer lagi dengan kecepatan rendah. Sampai pasta pandannya itu tercampur ke semua adonan. Nah setelah tercampur pasta pandan dan semua bahannya, ini kita bersihkan dulu di pinggirannya sambil dibalik-balik gitu ya teman-teman. Di sini aku udah siapin loyang yang udah aku olesin Carlo. Lanjut kita masukkan adonannya. Di sini aku menggunakan 3 butir telur. Nanti teman-teman lihat di akhir video. Adonannya itu bolunya ini mengembang sampai ke atas ya, full memenuhi permukaan loyangnya. Nah, untuk meratakan kuenya, di sini aku menggunakan tusuk lidi atau tusuk sate supaya tidak ada udara yang mengendap di dalamnya. Kemudian dihentak-hentakan. Setelah dihentak-hentakan, kita masukkan ke ovennya. Di sini ovennya udah aku panasin selama 15 menit. Api atas bawah dengan suhu 150 derajat Celcius. Sekarang loyangnya sudah masuk, kita tutup ya. Nah, di sini aku juga langsung panasin
dengan menggunakan waktunya 50 menit. Masih di suhu yang sama, 150 derajat, api atas bawah. Ini bolunya sudah di dalam oven. Nah, setelah 10 menit aku intip, bolunya sudah mulai naik mengembang. 30 menit kemudian aku intip lagi, bolunya ini makin mengembang, makin naik ke atas, tapi sayang udah kelihatan ada agak sedikit retak gitu ya. Setelah 50 menit aku lihat bagian atasnya itu kayak kurang garing, jadi aku tambahkan lagi waktu sekitar 10 menit supaya atasnya itu benar-benar mateng dan garing ya teman-teman. Setelah aku tambahin waktu 10 menit, bolunya ini menjadi agak kecoklatan bagian atasnya dan makin mateng gitu ya. Sekarang kita keluarkan dari ovennya. Untuk mastiin bolunya ini mateng sampai ke dalam, aku tusuk pakai tusuk lidi kayak gini atau tusuk sate. Tidak ada yang menempel, berarti bolunya sudah mateng sampai ke dalamnya. Sekarang kita keluarkan bolunya ini dari oven. Kematangannya ini pas sesuai yang aku inginkan, tapi sayang ada pecah sedikit ya teman-teman, ini tidak mempengaruhi. Dan dia mengembangnya itu sampai ke atas loyangnya yang full memenuhi loyang 20 cm ini. Sekarang mau kita keluarkan bolunya ini dari loyang, kita pindahin ke piring, mau kita sajikan. Teman-teman bisa lihat ini bolunya ini mengembang sampai ke atas ya, full banget itu sampai ke loyang-loyangnya, sampai ke atas loyang. Sekarang aku mau pindahin ke piring dulu ya. Nah, ini langsung aja aku angkat, tidak menggunakan effort berlebih, tinggal diangkat aja kayak gini. Bolunya ini langsung terlepas dari loyangnya. Dan kalau yang kita gunakan tadi itu ketebalan ya teman-teman, jadi agak sedikit mengelupas bagian bolu bagian bawahnya, tapi tidak apa-apa. Setelah aku goyang-goyangin bolunya ini kelihatan ya teman-teman, dia itu empuk dan mengembang sempurna. Sekarang mau kita pindahin ke loyang saji. Tara, ini dia bolu pandan, santannya sudah mateng, wangi banget. Dan dia mengembang sampai ke atas loyangnya, ini bagus banget ya teman-teman. Padahal ini menggunakan 3 butir telur ya, cocok banget buat ide jualan. Kalau kalian mau jualan bolu, pakai resep ini aja. Nah, untuk mempercantik bolunya, di sini aku mau kasih topping seres coklat yang di awal tadi. Sebelumnya aku olesin dulu pakai mentega. Tapi karena menggunakan mentega, jadi dia itu tidak terlalu menempel ya seres coklatnya. Di sini aku pakai kental manis lagi. Aku ratakan kental manisnya. Lanjut aku isi dengan seres coklat bagian atasnya. Lebih mudah dikasih kental manis tadi menempelkan seres coklatnya ini, tapi bolunya ini menjadi lebih manis ya. Nggak apa-apa, ini sesuai selera teman-teman di rumah aja. Nggak pakai topping juga, ini bolunya sudah enak banget. Disesuaikan selera teman-teman aja ya. Nah, ini dia bolu santan pandan. Pakai topping seres coklat, ini makin manis, gurih, dan tidak seret ya kalau dimakan. Ini moist banget, mengembang sempurna. Sekarang kita potong bolunya, kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini teman-teman bagian dalamnya itu ya. Tuh teman-teman bisa lihat dia mengembang dengan bagus ya. Padahal ini hanya 3 butir telur. Jadi mengembang secantik ini bolunya. Dimakannya itu nggak seret di tenggorokan dan dia moist, manis, gurih gitu ya. Ditambah seres coklat itu makin manis.
bolunya ini juga kelihatan ya, gampang hancurnya dan lembut banget. Ini bisa jadi ide jualan teman-teman. Kalau yang mau jualan bolu, pakai resep ini aja. Menggunakan 3 butir telur, jadinya sebagus ini dan mengembang cantik. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.